Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sliramu Review. By the way, apa kabar kalian semua pecinta madu lebah? Semoga kalian sehat selalu ya. Karena kali ini Sliramu akan membahas sebuah film lebah pembunuh yang ganas yang diciptakan seorang profesor. Namun mendengar ciptaannya akan disalahgunakan, profesor itu pun murka. Film ini berjudul The Bloodthirsty Beast yang dirilis tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa brutal kawanan lebah ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak ecek-ecek. Film dimulai dengan diperlihatkannya sarang lebah yang sangat besar. Terlihat dua orang yang sedang dikejar kawanan lebah lari terbirit-birit. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah lukisan lebah yang besar dan juga kerangka manusia, di mana 3 hari sebelumnya terlihat seorang profesor sedang menaruh sebuah cairan kimia di sarang lebah. Tapi tiba-tiba datanglah seorang pemuda dan dia mencegah profesor itu. Mereka pun berkelahi dan si pria itu pun menyenggol sarang lebah yang akhirnya lebah pun berhamburan keluar. Pemuda itu pun diserang para lebah hingga tersisa hanya tulang belulang. Lalu 2 pegawai lain pun datang dan mereka pun diserang lebah tersebut. Film Bloodthirsty Beast pun baru dimulai. Scene pun berganti memperlihatkan seorang bocil yang ingin belajar kungfu. Lalu terlihat rumah yang penuh dengan asap dan untungnya ayah bocil itu tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa karena nanti malam akan diadakan pesta ulang tahun si bocil. Siang berganti malam di mana mereka sedang merayakan ulang tahun. Tidak jauh dari situ terlihat sarang lebah dengan ratu lebah yang sebesar sapi. Wow, besar sekali. Kembali ke pesta tadi, si botak yang sedang mabok pun mengingatkan jika ada lebah sebesar sapi. Tiba-tiba, kawanan lebah datang dan menyerang seseorang lalu memakan orang tersebut. Hingga tubuhnya pun terkoyak. Orang-orang itu pun pergi dan berhamburan, mereka mencari persembunyiannya masing-masing. Suasana pun sepi dan kawanan lebah sudah pergi. Lalu masyarakat pun berbondong-bondong keluar untuk mengecek keadaan di luar. Scene berganti kepada Pak Kades yang sedang marah-marah karena kejadian tersebut. Dan dia menyuruh Wanatabe untuk membereskan lebah ganas tersebut dalam waktu 1 minggu. Malam pun berganti siang, terlihat para warga yang sedang membahas serangan lebah yang semalam. Mereka pun heran karena tidak pernah ada lebah yang memakan manusia. Di sisi lain terlihat Wanatabe yang sedang menunggu seseorang. Lalu datanglah putri profesor dan Wanatabe pun menceritakan kejadian semalam jika ada serangan lebah ganas dan banyak orang yang telah terbunuh oleh lebah tersebut. Dia pun memberitahu jika profesor ayahnya melarikan diri, tapi putrinya tidak percaya. Namun Wanatabe mencoba menenangkan putrinya dan meminta bantuan putri itu untuk bekerja sama. Tiba-tiba pelayan pun datang dan memberitahu Wanatabe jika profesor itu sudah ditemukan. Mereka pun langsung menuju ke hutan dan mencari profesor tersebut. Profesor itu pun ditemukan, tetapi profesor itu hanya tertawa seolah meledek mereka. Lalu tiba-tiba mereka berdua terkena jebakan hingga tubuhnya tertarik ke atas. Lalu datanglah sekawanan lebah dan menyerang mereka. Oh my gosh, tubuh mereka pun diserang para lebah hingga tersisa tulang belulang.
Siang pun berganti malam, terlihat seorang korban gigitan lebah dengan luka yang sangat parah. Pun mengatakan jika racun harus dilawan racun juga, obatnya tak lain adalah madu. Lalu Danio pun pergi untuk mencari madu tersebut. Profesor itu pun mengintip jika Danio pergi ke hutan. Danio pun pergi ke hutan, terlihat banyak sarang lebah di situ. Lalu Danio pun melihat sebuah kerangka manusia yang tidak tersisa daging sedikit pun. Danio merasa ketakutan karena melihat sarang lebah yang begitu banyak. Terlihat Siwa yang sedang menunggu Danio. Lalu lebah pun menyerang mereka dan mereka mengakalinya dengan api. Berasa bersembunyi di air paling aman, mereka pun melompat ke sungai. Singkat cerita, terlihat Siwa yang mulai tersadar. 回事啊？我这是在哪儿啊？他们呀是科研。我娘咋样了？别着急，大娘没啥大伤。 Terlihat Wanatabe dan dia pun meminta untuk Siwa mengantar ke sarang lebah tersebut. Lalu Siwa pun bersedia untuk mengantarnya. Pagi pun berganti siang, terlihat Siwa dan Wanatabe sedang menuju hutan. Lalu mereka pun menemukan banyak sekali kerangka binatang di situ. Mereka menemukan sarang lebah tersebut dan Siwa pun mengatakan kepada putri profesor jika ada satu lebah yang sangat besar. Wanatabe mengatakan kepada mereka jika dia ingin mengambil sampel lebah ganas itu. Tetapi sarang lebah itu sudah kosong dan kemungkinan mereka sudah pindah ke suatu tempat. Lalu mereka memutuskan untuk pulang. Siang pun berganti malam, terlihat Siwa yang sedang mengendap-endap. Dia mendengar pembicaraan Wanatabe, lalu dia pun mengupingnya. Lalu Siwa pun mendatangi rumah Danio. Dia pun mengatakan jika Wanatabe dan kelompoknya ingin membunuh kita setelah mendapatkan sampel lebah tersebut. Tiba-tiba, anak buah Wanatabe pun datang dan mereka mengacungkan senjata. Wanatabe pun mengatakan jika dia sering berkelana di alam liar dan mengira Siwa adalah binatang yang masuk. Jadi semua itu adalah salah paham. Wanatabe pun menyuruh mereka untuk beristirahat. Shin beralih kepada anak buah Wanatabe yang sedang ngompol. Lalu dia pun melihat sesuatu dan tiba-tiba datanglah ratu lebah dan menyerangnya hingga dia pun moket. Malam pun berganti siang. Terlihat Siwa dan rombongan Wanatabe sedang menyusuri hutan kembali. Lalu tiba-tiba Wanatabe dan kelompok pun terperangkap jebakan. Siwa dan CS pun melarikan diri. Semua itu perbuatan mereka karena mereka tidak menyukai jika Wanatabe berkhianat. Lalu tiba-tiba Wanatabe pun ada di depan mata dan mereka mengepung rombongan Siwa dan CS. Dirasa mereka pun terjebak, lalu Wanatabe pun murka. Oh my gosh, Zuandi pun tertembak dan terjebur ke jurang. Wanatabe pun mengancam Siwa jika dalam 24 jam sarang lebah itu tidak ditemukan, mereka akan membunuhnya. Kata si botak teh, aduh gimana ini Kang, kok kita jadi yang terjebak? Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan yang sangat jauh, mereka pun kelelahan. Lalu Siwa pun memberikan air minum kepada putri profesor. Siwa pun menanyakan kepada putri profesor jika anak buah Wanatabe berkurang satu. Lalu anak putri profesor pun bertanya kepada Wanatabe kemana anak buah yang satu lagi semenjak semalam dia menghilang. Mereka pun bertikai, lalu Wanatabe pun menembakkan pistolnya. Oh my gosh, Tezu pun terkapar, lalu dia pun moket.
Siwa tidak terima jika anak buahnya itu dibunuh, lalu Siwa pun melawan Wanatabe, tetapi anak buah Wanatabe mengacunginya sebuah pistol. Simpan saja tenaga kau lah untuk mencari sarang lebah, lebih baik kau ikuti aku saja. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah gua, terlihat banyak tulang belulang. Lalu mereka pun memasuki gua tersebut dan mencari sarang lebah itu. Terlihat banyak sarang lebah yang sangat besar. Lalu Wanatabe pun menyuruh Danio untuk mengambil sampel, tetapi Siwa melarangnya. Siwa mengatakan jika dia yang akan mengambil sampel tersebut. Tiba-tiba profesor pun muncul dan Wanatabe mengatakan jika itu adalah gurunya. Namun profesor menyangka, kamu bukanlah anak buah saya, kenapa kamu mengkhianati saya? Cek profesor teh. Beberapa waktu yang lalu, profesor mendengar percakapan Wanatabe dan kolonel. Mereka sepakat untuk menjual lebah ganas itu untuk perang dan untuk melawan para sekutu di medan perang. Wanatabe pun berdalih jika semua itu dia lakukan untuk gurunya supaya bisa membuat lebah ganas. Lalu profesor pun menunjukkan penawar racun, dia mau memberikan asal tawanan mereka dibebaskan. Putri profesor itu pun lari dan memeluk ayahnya. Lalu berbisik dan memberikan penawar racun yang lain kepada putrinya tersebut. Lalu Wanatabe pun menyuruh sang profesor untuk mengambil sampel tersebut. Bangor nih bocah. Gurunya pun mendekati sarang tersebut dan tiba-tiba sarang lebah itu pun dilempar ke bawah dan berhamburan menyerang semua orang yang ada di situ. Profesor dan putrinya pun berada di tempat aman, tetapi catatan yang penting itu pun hilang. Lalu profesor berusaha mencarinya. Sementara itu, Siwa dan putri profesor itu berhasil keluar dari gua. Siwa pun memberanikan diri untuk kembali ke gua dan menolong profesor itu. Tiba-tiba dan sekali terlihat lebah sebesar sapi, dia pun menyerang profesor tersebut. Lalu Siwa pun menolongnya dengan menggunakan batu. Lebah itu pun menyerang Siwa dan Siwa menggunakan pedang untuk membantainya. Kembali kepada Wanatabe kelompok, mereka pun tertimpa reruntuhan gua. Lalu lebah raksasa itu pun tertimpa batu besar hingga dia pun moket. Siwa dan profesor pun berhasil kabur sebelum goa itu runtuh semua. Terlihat kelompok Wanatabe yang belum bisa keluar, lalu lebah itu pun menyerang mereka. Scene pun berganti kepada profesor yang sedang menjelaskan kepada masyarakat jika dia tidak setuju jika sampel itu digunakan untuk kebutuhan perang. Lalu terlihat bocil yang sedang berlarian bersama anjingnya. Dia pun melihat ke sebuah teropong dan melihat kawanan Wanatabe kembali. Dia pun melaporkan kepada bapaknya jika rombongan Wanatabe itu kembali. Jamis. Lalu Tabi menyarankan jika profesor dan putrinya harus bersembunyi. Wanatabe pun datang dengan ratusan pengikutnya. Lalu dia menyuruh prajuritnya untuk menyerbu desa itu. Para prajurit pun moket semua, hanya Wanatabe yang tersisa. Lalu dia pun beradu dengan Siwa dan Siwa pun tersungkur. Wanatabe mengancam profesor untuk keluar. Jika tidak keluar, dia akan membantai semua orang yang ada di sini. Lalu profesor pun keluar. Profesor itu pun berkata, kau sudah seperti iblis yang sudah membantai semua orang.
Namun Wanatabe berkata, jika kau memberikan sampel lebih awal, mungkin tidak ada orang yang mati. Melihat Wanatabe sedang lengah, Siwa pun bangkit dan menyerangnya. Wanatabe pun mulai KO. Karena dihajar Siwa terus-menerus, dia pun leles. Siwa pun ingin membunuhnya, namun profesor itu melarangnya. Tiba-tiba, kawanan lebah datang dan semua orang panik berhamburan. Wanatabe pun menembak profesor. Kawanan lebah menghampiri Wanatabe dan memakannya hingga Wanatabe pun moket. Terlihat profesor yang sedang sekarat, dia pun mengatakan kepada putrinya jika dia harus mengembalikan lebah itu seperti lebah biasa. Ramuannya ada di catatan bukunya tersebut, dan profesor itu pun berkata, "Nak, kau mirip sekali dengan mamamu. Ayah pamit ya." Dan pada akhirnya profesor pun tutup usia. Bagaimana? Seru sekali bukan? Banyak korban berjatuhan karena lebah ganas tersebut. Sang profesor yang ditembak mati oleh Wanatabe akhirnya memberikan ramuan kepada putrinya untuk mengatasi lebah ganas tersebut. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film The Bloodthirsty Beast ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya, dan jika kalian suka jangan lupa subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seleramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.